Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas seputar investasi terutama di aplikasi Bibit. Tapi ini lebih umum ya teman-teman ya. Karena ada request teman-teman untuk saya bahwa saya akan ngeramal bagaimana perkembangan reksadana saham ke depannya. Maka tarik nafas dalam-dalam semuanya teman-teman. Kita akan salurkan semua energi untuk ngeramal ke depannya reksadana saham mau gimana. Enggak sih teman-teman, saya juga nggak pandai ngeramal, tapi kita akan sharing bersama kenapa reksadana saham ini akhir-akhir ini turun dan kita mencoba memprediksi ya, berarti mencoba ngeramal juga ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum masuk ke video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah like video aneh-aneh sebelumnya, kemudian telah support saya menggunakan kode referral cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, kita langsung masuk ke video. Tapi saya tahu teman-teman pasti ingin apa? Yung Jarvisnya. Oke, kita update dulu ya portofolio saya. Oke, jadi seperti biasa saya munculkan layarnya di mana? Di sini. Oke, udah muncul ya. Waduh, sekarang minus 48. Waduh, minus 46 lebih bagus ya harusnya ya. Oke, minus 48 nggak apa-apa. Kemarin sempat minus agak lebih dalam, berarti hari ini udah naik agak cukup lumayan ya teman-teman ya. Kita lihat si Jarvis. Ketolong Jarvis teman-teman, balik lagi dia plus 3% 110-an ribu. Keren ya teman-teman ya. Kemarin di video-video saya sebelumnya kayaknya dia agak minus ya teman-teman ya. Ingat nggak? Ya agak plus tipis, minus tipis, boleh dicek di video-video sebelumnya. Sedangkan untuk reksadana yang saya rutin ini apa ini? Ya, di dana pensiun ya. Dana pensiun di pasar uang sih nggak perlu dicek ya teman-teman ya. Ya, oh ini saya ada melakukan pembelian, saya tetap rutin top up ya teman-teman ya. Jangan lupa top up, sisihkan terlebih dahulu dana untuk investasi baru kita habiskan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Obligasi plus 3%-an. Oke, kita lihat nih yang banyak yang teman-teman yang suruh ramal nih, reksadana saham masih minus 2% teman-teman. Menyedihkan sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut saja. Ini udah update ya posisinya teman-teman ya. Jadi kali ini untuk kita peramal ya, contoh meramal atau memprediksi ke depannya reksadana saham seperti apa. Saya membutuhkan bantuan bola kristal ya Yung? Bukan, saya membutuhkan suatu bantuan yang sering saya munculkan juga di video-video saya sebelumnya. Apakah itu? Oke, saya mengecil dulu teman-teman. Oke, saya udah mengecil agak di mana ya? Agak di bawah ya teman-teman ya. Oke, jadi ini websitenya namanya tradingview.com. Bagi teman-teman yang belum pernah menggunakannya bisa langsung di browsing. Ini websitenya gratis, free. Kalau nggak males mau ngetiknya, di bawah deh saya sertain linknya ya, jadi tinggal diklik aja teman-teman. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa saya sendiri sebenarnya kata orang tiada gading yang tak retak. Kalau soal fundamental saya tuh agak minus ya teman-teman ya. Kalau ibarat kata nilai minimalnya 6, mungkin saya minus 3 ya teman-teman ya. Jadi saya agak lebih sedikit bisa ya, bukan menguasai, tapi ada sedikit ilmu mengenai teknikal. Oke, teknikal itu apa? Kita panjang banget kalau mau ngebahasnya, tapi itu saya nggak mau ngebahasnya di video ini karena kita akan mencoba memprediksi ngeramal ya teman-teman ya. Nggak pakai bola kristal, tapi pakai yang namanya teknikal ini teman-teman. Oke, jadi ini merupakan grafik dari indeks harga saham gabungan IHSG. Kalau di trading view-nya namanya composite. Composite ya teman-teman, composite ya. Oke. Karena reksadana saham itu kita investnya jangka panjang ya, time frame-nya saya ganti dulu ya ke per minggu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya teman-teman ya. Saya sengaja scrollnya agak lebih kecil. Nampak nggak teman-teman? Masih nampak ya? Saya kecilkan lagi ya teman-teman ya. Oke, saya kecilkan lagi. Ini sampai, ini udah paling ujung ya teman-teman ya. Jadi ini di tahun paling ujung nih. Di tahun 2 April 1990, ini udah paling muncul. Dari sini teman-teman ada melihat nggak? Ada sesuatu yang enak dilihat nggak teman-teman? Ya, apa itu? Bukan Indomie kaldu, bukan, salah teman-teman. Jadi di sini ya panjang-panjang ini memang kelihatan seperti mie ya teman-teman ya, tapi jangan perutnya lapar ya waktu nonton ini ya. Kita sama-sama tenang dulu, fokus dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan sedikit memberikan trik, bukan trik sih, sedikit membuka ramalan yang mungkin akan terjadi ya teman-teman ya. Oke, jadi kita mempelajari dulu sejarahnya sebelumnya itu pergerakan harga saham ya. Ini kan cenderung ya teman-teman, cenderung naik turun ya. Ini ada yang bisa dibantu nggak sih ya, pakai apa ya? Pakai ini ya, brush ya. Lihat teman-teman ya, ini kan cenderung turun ya, turun kemudian naik turun ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya, benar kan teman-teman ya? Ya, seperti ini ya. Oke. Benar nggak? Oke, benar. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan satu hal, teman-teman. Di setiap kali kenaikan suatu pasar
saham, pasti dia juga mengalami penurunan. Gak ada yang nanjak terus ya teman-teman ya. Gak ada yang senikmat itu naik terus, kagak ada teman-teman. Jadi saya ingin konsentrasinya di sini loh teman-teman. Konsentrasinya di sini teman-teman ya. Lihat tuh teman-teman. Kok udah dicoret duluan, mohon maaf. Ini ya saya di sini ya. Saya kasih garis ya teman-teman ya. Saya kasih garis di sini ya. Di sini saya kasih garis ya. Mohon maaf kalau garisnya agak berok ya teman-teman ya. Kita pelajari di tahun-tahun sebelumnya, kita nggak lihat ya, tapi ini cuma untuk mempelajarinya. Di tahun-tahun sebelumnya, kalau pasar saham itu mencapai suatu puncak, apa yang terjadi teman-teman? Iya, dia kebentur dan dia turun lagi. Lihat nih teman-teman ya, tuh puncaknya di sini kan, dia naik lagi, turun lagi nih teman-teman, turun lagi, naik nih. Ini kan sama kan teman-teman kan, kurang lebih ya puncaknya. Turun dulu dia teman-teman, nah turun dulu dia naik lagi, turun terus, naik, turun lagi dia, turun lagi. Sama seperti kondisi kita saat ini ya teman-teman ya. Terus sampai kapan? Lihat, perhatikan baik teman-teman. Dan kemudian naik dan iya lewat teman-teman. Lewat. Akhirnya dia nggak ini loh teman-teman. Akhirnya ini adalah dasar yang bahwa atapnya ini udah dijebol gitu loh teman-teman ya. Setelah dijebol dia naik. Kemudian dia turun lagi ini. Dia turunnya cuma sampai di atap loh teman-teman. Jadi ibarat kita naik manjat ke rumah nih teman-teman ya, manjat rumah ya. Kita mau selamatin diri nih, kita mau ngedor gini ya teman-teman ya, diumpamakan saja ya, misalnya contoh ada banjir atau apa contoh ya di bawah gitu kan, kita mau naik terus ya teman-teman, kita gedor, wow, terbuka kan teman-teman kan atapnya, kita akhirnya berhasil naik ya. Di sini ya posisinya, ada lihat ya yang ada nih tangannya teman-teman ya, habis berhasil naik kita turun nih, wah karena takut kita tenggelam nih teman-teman, kita dari atap ini kita lompat naik lagi teman-teman, makin tinggi seperti itu teman-teman ya. Yong, ngomong apa sih Yong? Jadi ini teman-teman yang menarik ya, kita mempelajari dari apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan kita mencoba menariknya dan menyimpulkannya di prediksi masa depan ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa marketnya, history repeat itself. Wah gila, keren banget ya bahasanya. Jadi apabila kita menemukan suatu titik tinggi yang terbentur oleh suatu pasar saham itu tingginya kayak yang tadi contoh yang atap itu ya teman-teman ya, dia akan cenderung turun. Dan kapan dia akan naik dengan tajam? Ketika atap itu berhasil dijebol teman-teman ya. Seperti yang tadi, tolong sekali dijebol ya, wah udah dapat udara, semangat dia, lompat dia tidak karuan tuh, lihat teman-teman ya. Tuh kan dia turun lagi kan, keinjak atapnya, oh rupanya trampolin teman-teman, kelompat gitu tuh, naik terus dia naik terus sampai ini, wah tiba-tiba jebol di tahun 2008. Apa yang terjadi teman-teman? Benar sekali, film Naruto muncul. Oh bukan teman-teman, 2008 itu kan krisis ya teman-teman, krisis ekonomi, makanya dia agak jebol ya. Habis itu dia agak pelan-pelan naik lagi, dan ingat teman-teman, sekali lagi ya saya kasih lihat lagi teman-teman ya, boleh percaya boleh enggak, yang namanya ramalan itu kan, ramalan dari saya itu kalau enggak benar ya salah teman-teman ya. Berarti kalau nggak salah ya berarti nggak benar juga ramalan saya. Bingung kan teman-teman kan, saya juga bingung. Nah jadi ini ya teman-teman ya, ini kan dia sempat nih tertinggi di sini ya teman-teman ya. Kasih garis teman-teman, kasih garis atapnya teman-teman, atapnya. Oke. Dia berhasil naik, tapi dia nggak kuat teman-teman. Mungkin atapnya tuh atap kayu, jadi kejebol turun ke sini ya teman-teman ya. Ada lihat ya, oke. Dia berusaha naik lagi dan akhirnya kali ini dia berhasil teman-teman, naik dan terus naik terus, menciptakan atap-atap baru lainnya teman-teman. Nah, dari pelajarannya apa yang bisa kita tangkap untuk prediksi market kita ke depannya yang berhubungan dengan reksadana saham, teman-teman. Oke, jadi sekarang saya coba kecilkan ya, teman-teman ya. Tadi kan udah ya kita main-mainnya di atap ya, teman-teman ya. Saya coba lagi kecilkan di sini ya, teman-teman ya. Saya coba kecilkan lagi di area-area kita ya, teman-teman ya. Oke, di area-area teman. Kasih garis lagi, teman-teman ya. Ingat ya, teman-teman ya. Kasih garisnya tuh dari yang titik tertinggi, minimal 2 titik kena ya, 3 titik makin oke teman-teman, 5 titik juga oke. Mau teman lihat sendiri ya, kejadian lagi kan teman-teman, kalau dia ngebentur atapnya dia otomatis turun teman-teman. Terus kemudian menurut teman-teman, kapan nih kita reksadana saham tuh enak lagi ya teman-teman? Seperti pada awal tahun bukan awal tahun, lebih tepatnya tuh kuartal 2 ya, mulai Maret ini kan kita kena corona tuh ya teman-teman ya, terus anjlok banget ya ekonomi kita dan mulai membaik di bulan apa nih, Maret ya, habis itu naik dengan sangat tajam dan akhirnya kebentur lagi di sini di posisi ini ya teman-teman ya, atapnya lagi nih dan turun lagi. Ini mau bentur atap lagi nih nggak mampu dia teman-teman ya, mungkin tangganya kurang tinggi, jatuh dulu dia teman-teman. Oke, jadi posisi sekarang sih kebanyakan reksadana saham dan kawan-kawannya itu ada bergerak di tempat ya teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat teman-teman ya, barengan ya teman-teman ya.
Mohon maaf ya, saya turunin lagi ya. Kita kasih garis ya. Kalau yang tadi benturan atap, kita sekarang kasih garisnya yang benturan ini istilahnya, tapi saya nggak mau yang terlalu panjang ini ya, karena yang terlalu panjang juga kadang-kadang nggak enak teman-teman ya. Saya kasih yang agak pendek saja. Teman-teman lihat ya, fokus di sini ya, di sini ya, di sini nih, ini ya. Oke teman-teman ya. Oh sorry, nggak kepencet ya, nggak kepencet. Ini di sini, teman-teman ada lihat nggak? Setiap kali dia kepentok di sini, dia naik lagi. Ini kepentok, dia naik lagi. Nah, jadi permasalahannya besok-besok ini dia kepentok turun nggak, teman-teman? Kalau dia kepentok, ya, teman-teman ya, ke sini, kepleset, jatuh dia. Jadi kemungkinannya reksadana saham kita juga barengan akan turun, teman-teman. Ya, ada panah nggak, teman-teman ya? Panah, 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 panah. Bantuin dong, panah, panah, panah. Mana ya tanda panah ya? Nggak ada, panah, nggak ada. Nggak ada ya, teman-teman ya. Ah, ini dia, ada panah. Oke, jadi di sini teman-teman ya, kalau garis ini ya sampai IHSG kita nutup ya, nutup artinya jebol di sini ya, maka dia akan turun teman-teman. Percaya atau enggak, jangan percaya. Percaya atau enggak terserah teman-teman ya, karena ini bersifat ramalan atau prediksi. Karena diminta ramal, saya juga ramal. Kalau diminta ngedance, saya ngedance juga. Oke, jadi kalau dia dari sini dia untuk jatuh teman-teman, dia akan kepleset jatuhnya sampai mana ya teman-teman ya. Ini saya prediksi lagi ya teman-teman ya, saya kira-kira tuh jatuhnya tuh di sekitaran sini teman-teman ya, jatuhnya di sini ya. Jadi dia sekali jatuhnya kira-kira tuh prediksinya sampai sini teman-teman. Oh nggak bisa dipanjangin ya, jadi kurang lebih di sini ya teman-teman ya, jatuhnya kira-kira aja. Orang jatuh kan kita nggak tahu, kepleset dia jatuhnya berguling berapa kali kita nggak tahu, jadi kira-kira aja teman-teman. Jadi harapan kita nanti market bukanya ini adalah mantul teman-teman, mantul dari sini ya, jangan jatuh lagi kamu. Dan dia naiknya di sini. Nah, itu dia. Dia mantul, habis mantul kemudian dia akan melewati atap ini seperti yang kita pelajari di menit-menit sebelumnya teman-teman ya. Kalau melewati atap ini maka dia akan melanjutkan kenaikannya di situ teman-teman. Nah, di situ barulah kita akan merasakan enaknya di reksadana saham tuh naiknya gimana. Oke, jadi ini prediksinya kapan? Menurut saya kebanyakan historinya ya teman-teman ya, historinya kebanyakan tuh pasar saham memang akan membaik mendekati akhir-akhir tahun ya. Tapi ini baru prediksi dan baru ramalan ya teman-teman ya. Bisa salah, bisa benar, dan bisa juga sedikit salah, sedikit benar. Bingung kan teman-teman? Oke, jadi apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kita tetap fokus akan tujuan investasi kita. Karena mengapa? Lihat reksadana saham. Apa yang dilakukan mohon maaf, maksud saya apa yang dilakukan indeks harga saham gabungan? Apabila kita perkecil sekecil-kecilnya seperti ini, kita melihat bahwa pada dasarnya selalu memiliki kenaikan harga. Dan di sini alasan kenapa reksadana saham lebih dianjurkan untuk 5 tahun ke atas. Dengan metodenya apa teman-teman? DCA. Benar sekali teman-teman. Oke. Jadi bagaimana? Bingung? Jangan bingung teman-teman. Jadi ini merupakan konsep dasar teori teknikal sedikit, tapi saya agak sedikit ubah-ubah. Harapan saya bagi teman-teman subscriber setia apapun yang baru menonton video ini dan masih bingung mengenai teknikal, harapan saya dengan adanya sedikit dari perumpamaan dan ibarat, jadi teman-teman agak sedikit lebih mudah menangkapinya, tapi terbuka bebas untuk mencarinya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mau searching di Google namanya support and resistance ya teman-teman ya, bisa dicek ya teman-teman. Ini merupakan teknik dasar teknikal, kita pakai dasar-dasarnya aja teman-teman. Nanti kalau saya keluarkan jurus mabuknya kita kan sama-sama mabuk ya teman-teman ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini ya teman-teman ya. Ini merupakan ramalan saya mengenai reksadana saham ke depannya seperti apa. Request teman-teman yang kemarin itu loh, tolong gitu ya, seperti yang dilihat itu ya. Oke, memang harapan saya setelah memasuki semester 2 ini, harapannya pasar saham akan lebih baik sehingga imbas dari reksadana saham juga akan naik ya teman-teman ya. Kita lihat bersama ya teman-teman sampai akhir tahun ini. Jadi kita lihat bersama sampai akhir tahun ini apakah akan lebih membaik atau tetap saja aduh jangan-jangan menurun. Tapi ingat, kembali ke teori dasar awalnya, reksadana saham adalah investasi jangka panjang. Seperti yang terlihat di grafik ini bahwa pada dasarnya selalu mengalami kenaikan jika kita tetap fokus akan tujuan investasi kita. Oke teman-teman,
Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan tidak lupa saya mengingatkan apabila teman-teman baru pertama kali menginstalkan aplikasi Bibit untuk menggunakan kode referral R cashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung, pusing ataupun punya pertanyaan langsung drop saja komen di bawah, dan apabila teman-teman sudah nonton video ini sampai di detik ini jangan lupa tekan tombol like-nya untuk mensupport channel saya. Oke, teman-teman ya. Jadi akhir kata saya ucapkan cacat.